Saudara, polisi menggerebek sebuah kantor akuntan publik yang memproduksi uang palsu. Tumpukan uang palsu pecahan 100.000 berjumlah 22 miliar rupiah ditemukan. Polisi terus dalami rencana pengedaran sindikat uang palsu tersebut. Sebuah kantor akuntan publik di Srengseng Raya, Jakarta Barat digerebek tim Direskrimum Polda Metro Jaya. Dalam penggerebekan itu, polisi menemukan tumpukan uang palsu pecahan 100.000 rupiah berjumlah hingga 22 miliar rupiah. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Ade Arisyam menyebut polisi menangkap 3 tersangka. Polisi masih mendalami rencana penyebaran uang palsu tersebut. Tapi berkat kesigapan rekan-rekan di Treskrimum, gagal mereka mau menyebarkan uang palsu ini. Ya. Saat ini masih dalam proses penyidikan, mohon waktu, masih terus dilakukan pengembangan juga. Nanti akan dilakukan press release dalam waktu dekat. Ya. Belum tersebar ya Pak? Kalau rencananya akan disebarkan di mana? Ini masih dilakukan pendalaman, yang jelas dari ketiga tersangka itu diamankan barang bukti tadi ya, uang 22 miliar rupiah uang palsu. Pak, pecahan 100.000. Warga sekitar pun tak menyangka kantor akuntan publik tersebut menjadi tempat beroperasinya pembuatan uang palsu. Sebab sehari-hari aktivitas terlihat seperti kantor biasa. Kalau untuk kesehariannya memang kantor ini aktif seperti apa, Bu? Kantor biasa, kan kita PSN juga masuk lewat dapur, lihat kamar mandi, udah keluar lagi. Terus saya ketemu karyawan biasa, paling ketemu 2 orang 3 orang aja. Kantor-kantor biasa, komputer, kertas-kertas gitu. Memang berfungsi sesuai dengan ini ya, kantor akuntan. Setahu saya begitu. Komunikasi juga biasa sama karyawan. Maksudnya nggak curigain gitu. Kaget saya juga. Ibu tahu ada berapa karyawan yang kerja di situ nggak? Saya tahunya 3. Cuman kalau yang lalu lalang nggak tahu. Cuman yang ada di video itu yang dapat itu nggak kenal saya juga. Polisi merinci barang bukti yang ditemukan dalam penggerebekan di Srengseng Raya, Jakarta Barat. Antara lain uang palsu pecahan 100.000 senilai 22 miliar rupiah, 1 buah mesin penghitung, 1 buah mesin pemotong uang, 1 buah mesin pencetak uang, dan juga sejumlah wadah berisi tinta warna-warni. Kasus pembuatan uang palsu di Indonesia terbilang cukup marak. Sebelum pengungkapan kasus pembuatan uang palsu 22 miliar rupiah di Jakarta Barat, pernah terungkap juga kasus pembuatan uang palsu pada Juli 2023 di Pandeglang, Banten hingga 15 triliun rupiah. Kemudian pada Mei 2023 polisi mengungkap pembuatan mata uang asing di Jakarta Barat senilai 392.000 dolar Amerika Serikat atau setara 5,85 miliar rupiah. Pada 2021 ada pengungkapan pembuatan mata uang asing palsu senilai 4,5 triliun rupiah. Pendalaman masih terus dilakukan kepolisian untuk menuntaskan kasus pembuatan uang palsu di Srengseng Raya, Kembangan, Jakarta Barat. 3 tersangka yang diringkus disangkakan pasal 244 dan 235 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, kita akan bahas kasus produksi uang palsu di kantor akuntan publik bersama kriminolog dari Universitas Indonesia, Adrianus Meliala. Pak Adrianus, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Pak Adrianus, ini kan jumlahnya saya bisa katakan fantastis, 22 miliar rupiah. Dan menurut Anda apakah ini produksi yang cukup masuk akal dilakukan hanya di sebuah kantor saja atau mungkin ini tersebar di sejumlah perkantoran lain? Jadi begini, saya sih lebih melihat ini sebagai suatu kegiatan rumahan di mana mereka menyediakan stok kertas ya dan barang cetak gitu, sehingga kemudian lalu dicetak secara maksimal, maka dapatlah angka seperti itu. Jadi dengan kata lain bukan angka itu dipatok harus demikian, tapi memang karena ketersediaan kertasnya, ketersediaan tintanya hanya sampai situ, ya. Oh, oke. Kemudian angka itu dicapai, begitu. Tapi kalau kita lihat dari hasil olah TKP, ada mesin pemotong uang, ada kemudian selain kertas, tapi dia juga punya beberapa alat yang dikatakan memang
khusus untuk memproduksi uang palsu, menurut Anda ini sudah diproduksi secara lama dengan skala yang lebih besar atau seperti apa, Pak? Jadi jangan lupa bahwa Dewasa ini industri offset ya, atau di industri cetak mencetak itu maju sekali. Oke. Dengan mesin yang makin compact, yang makin kecil, kemampuan untuk mencetak hasil cetak yang lebih warnanya lebih keluar, dengan kertas yang lebih bermacam-macam, itu lalu lebih hebat Dewasa ini. Sehingga memang ini menjadi suatu tantangan bagi industri cetak yang rahasia ya, yang dalam hal ini misalnya dilakukan oleh Peruri, untuk terus menjaga mutu kertasnya, mutu cetaknya, dan juga kertasnya sendiri agar tidak mudah ditiru. Nah, di pihak lain dikejar oleh industri offset yang makin hebat dari sisi kemampuan teknologinya. Nah, maka ya wajar juga kalau kemudian lalu kecenderungan orang atau kemauan orang untuk memproduksi uang palsu makin tinggi, apalagi ketika misalnya ada kebutuhan uang yang besar di masyarakat, misalnya pada hari raya atau hari di mana misalnya mudik gitu ya, orang lalu kemudian cenderung untuk tidak lagi terlalu sensitif pada mutu uangnya ya, dan kemudian main terima saja ketika uang yang diterima atau dipergunakan sebagai transaksi adalah uang palsu begitu. Artinya kalau ada 3 orang yang ditangkap, Anda meyakini dengan kemajuan tadi industri offset ini, kejahatan ini dioperasikan hanya oleh 3 orang saja begitu? Saya yakin begitu ya, cuma itu tentu pemodalnya tentu lain lagi ya. Tapi kalau dari segi teknologinya cukup dilakukan oleh 3 orang dengan teknologi potong, lalu kemudian sisir. Nah, soal kemudian lalu menyebarluaskannya, nah ini soal yang lain lagi. Karena tentu dalam hal ini perlu ada satu usaha untuk menyebarluaskan, sehingga kemudian lalu tidak ketahuan, lalu mendapatkan uang yang asli sebagai gantinya, atau mendapatkan barang sebagai gantinya gitu ya. Itu tentu satu cara sendiri yang mungkin dilakukan tidak lagi oleh 3 orang ini, tapi juga oleh bantuan orang-orang yang lebih banyak begitu. Pak Adrianus, yang menarik ini kan penggerebekannya dilakukan atau produksi uang palsu ini dilakukan di kantor akuntan publik. Menurut Anda ini memang kedok saja atau memang ditumpangi oleh kegiatan tersebut? Saya kira tidak ya, ini lebih pada rumah yang sama disewakan kepada kantor akuntan publik, tapi kemudian juga disewakan lagi untuk secara diam-diam untuk tujuan yang lain. Jadi kembali lagi pada hakikat bahwa di industri offset itu sudah makin handy ya, maka dapat dilakukan dengan dalam satu ruangan biasa begitu ya, ruangan kecil saja, tapi tentu tidak bersuara, tidak ada aktivitas yang menarik gitu ya, maka bisa saja dilakukan di mana-mana. Jadi saya kira tidak usah dikembangkan ke soal KAP-nya. Tentu sebagai KAP maka tentu dia akan amat hati-hati ya untuk tidak kemudian terjerat dalam suatu tindakan melawan hukum sebagaimana dalam konteks UPAL ini begitu. Pak Adrianus, kalau kita lihat ini kan hampir setiap tahun, bahkan biasanya sebelum hari raya ya Pak, ini pasti ada penggerebekan produksi uang palsu. Menurut Anda yang membuat ini kemudian tidak berhenti dan terus terjadi setiap tahunnya, ini efek jerannya memang sangat tidak maksimal ya? Saya kira tinggi ya, kalau dilihat ini suatu kejahatan yang bahkan sudah dianggap sebagai kejahatan yang masuk dalam kondisi darurat ya, sebab tadi dianggap bisa mengganggu kestabilan politik ya, dan keamanan negara begitu. Tapi tadi bahwa orang memahami bahwa pada saat-saat tertentu orang butuh uang tunai, orang cenderung untuk bertransaksi dalam jumlah besar dalam waktu singkat begitu ya, maka disitulah lalu kemudian orang cenderung tidak hati-hati ya, tidak prudence dalam rangka memilih satu mata uang kertas, dan itulah lalu saatnya untuk kemudian menyebarluaskannya. Yang penting tidak ada politik ya, menurut saya, karena biasanya yang bahaya itu adalah kalau sudah ada politik, misalnya dalam rangka untuk menumpangkan rejim, maka kemudian uang palsu disebarluaskan, digelontorkan, untuk kemudian mengganggu ekonomi. Nah ini kalau ini sudah bahaya nih. Tapi kalau masih merupakan suatu tindak pidana yang memang orang mencari keuntungan di situ, itu saya kira masih dengan mudah dapat ditengarai, dapat diusut, dan diadakan satu kegiatan lidik dan sidik. Demikian. Oke, Pak Adrianus, 22 miliar rupiah ini kan yang diamankan pihak kepolisian. Artinya mungkin saja lebih banyak lagi yang sudah beredar. Dengan kecanggihan industri offset seperti sekarang, seberapa sulit kita mengidentifikasi atau masyarakat mengidentifikasi mana uang palsu, mana yang bukan? Yang penting tidak masuk dalam sistem perbankan, karena kalau dalam sistem perbankan tentu bahaya ya ketika ada uang palsu itu masuk ya. Dan juga di pihak lain sistem perbankan saya kira sudah melengkapi diri dengan scanner pemindai X-ray yang canggih ya, sehingga lalu bisa melihat mana uang palsu, mana yang tidak. Nah,
Masalahnya adalah ketika kemudian lalu tidak masuk dalam sistem perbankan dan bergerak dari tangan ke tangan, dari orang ke orang, maka memang menjadi rugikan orang yang menerima menerima uang lalu menjual barang dengan uang palsu, tentu dirugikan ya. Maka kita juga berharap bahwa teman-teman atau masyarakat yang mendapatkan uang kertas itu segera bisa mengadakan semacam pengecekan ya dengan metode 3M ya, melihat, meraba, menerawang ya, itu satu jargon yang bagus sekali diberikan oleh Bank Indonesia dalam rangka melihat keaslian dari uang kertas kita begitu. Baik, terima kasih Pak Adrianus Meliala sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu Pak. Terima kasih.